Ya. Yang ketiga adalah rajin berinfak. Rajin berinfak. Ini salah satu cara supaya kita mendapatkan doa dari malaikat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Kata Nabi SAW, setiap hari pasti akan turun dua malaikat. Dan dua malaikat ini mendapatkan tugas spesial dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang pertama punya tugas, malaikat yang kedua punya tugas. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama tugasnya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang rajin infak. Pernah nggak nemu orang rajin infak jatuh miskin? Pernah nggak? Pernah? Belum? Sama, saya juga belum pernah. Makanya kalau kita perhatikan, semakin banyak orang rajin infak, maka akan semakin barokah rizkinya. Ya, saya akan contohkan, mungkin kalau kemarin ada yang hadir pengajian tafsir ya di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, saya sampaikan kemarin cerita tentang seorang saudagar di antara sahabat Nabi SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ialah seorang saudagar yang kaya raya. Ceritanya ketika beliau meninggal, yang beliau wariskan itu ada berapa ribu onta, berapa ribu kambing, emas perak berbongkah-bongkah. Yang kalau mau dibagi itu harus dipecah pakai kapak. Dan yang tukang mecahi itu, yang tukang bagi-bagi itu, sampai tangannya melepuh. Saking apanya? Saking banyaknya. Bagaimana rizkinya bisa kayak gitu? Semasa hidupnya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkenal sekali dermawan. Diceritakan dalam sebuah kisah ketika Nabi SAW menyerukan perang Tabuk, Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk ayo infak. Saat itu Abdurrahman bin Auf membawa emas sebesar atau seberat 200 uqiyah. Kemarin saya coba hitung-hitung sekitar 2,1 M. Berapa kali infak? Sekali infak. Berapa? 2,1 M. Kalau kita 2,1 ribu. Masya Allah. Sering saya sampaikan itu kalau kita lewat kotak itu, entah di masjid, entah di majelis taklim, kalau kita mau ngeluarin duit itu ya, kita usrek. Kita lihat begitu yang keluar warnanya merah. Blebu maning. Betul. Cari lagi, ternyata usrek yang keluar warnanya apa? Biru. Masukkan lagi. Cari yang warnanya apa? Hijau pun sudah coklat. Cari yang gitu. Kalau perlu malah kalau bisa kalau ada yang kelunting itu kita keluarin yang kelunting. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf, ya, wajar kalau kita ini miskin. Ya, wajar kalau kita miskin karena kalau mau infak kita kebanyakan pertimbangan. Ya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, wajar. Kenapa? Karena kalau infak nggak pakai pertimbangan, nggak banyak pertimbangan. Bayangkan 2,1 M langsung keluar gitu saja. Ustaz, mana ada Ustaz orang sekarang infak kayak gitu? Oh ada. Saya tahu ada beberapa pedagang besar di Jakarta, dia punya hotel, berapa hotel, macam-macam lah bisnisnya itu. Kalau infak dia ngasih ke pesantren itu ngasih 1 M, ngasih pesantren 1 M. Kemudian pesen titip sama pihak pesantren, tolong ya, jangan ngasih tahu ini dari saya, bilang saja dari hamba Allah. Masih ada di zaman kita yang seperti itu. 1 M tapi ngomongnya dari hamba Allah. Coba bandingkan dengan orang-orang yang infaknya cuma 20.000. Ya, ada edaran, kan biasa itu edaran tuh ya. Edaran ke rumah-rumah. Pak, ini kita lagi rehab masjid ini, kita butuh partisipasi dari Bapak.
supaya bisa ikut andil dalam masjid ini. Oh ya, ini ya saya kasih 20.000. Tolong tulis namanya yang gede ya, Haji siapa, berapa, 20.000. Jangan lupa besok diumumkan di masjid ya. Masya Allah, 20.000 untuk diumumkan ya, Masya Allah ya. Makanya ya, lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, dan itu sekali. Pernah suatu saat lagi Abdurrahman bin Auf, beliau jual tanah, punya tanah luas banget. Setelah dijual itu terkumpul dana sekitar 40.000 dinar. Yang kalau dihitung-hitung kemarin itu, sana hitung-hitung dinar, melihat harga dinar sekitar 56 miliar. Tanahnya sepi ya. Jual tanah dapat 56 miliar. Kalau kita jual tanah untuk apa? Untuk haji, alhamdulillah, bagus. Enggak, jual tanah biasanya untuk apa? Haji. Selain haji apa biasanya? Jual tanah untuk beli tanah lain yang lebih lebar gitu kan. Kalau ini enggak, Abdurrahman bin Auf jual tanah 56 miliar. Setelah duit itu dapat dia terima, langsung dia bagikan ke orang-orang miskin semadinah. Orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim, habis semuanya. Ya. Itulah contoh orang-orang yang kemudian mendapatkan keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap orang yang infak akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang rajin infak. Ini tugasnya malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua tugasnya apa? Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang kedua tugasnya adalah berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang pelit. Pernah lihat ada orang pelit kaya? Banyak ya? Barokah nggak? Nah, itu dia. Ya, Masya Allah kaya raya, tapi pelitnya juga naudzubillah min dzalik. Wis kaji malah tambah medit. Ya. Berarti gelarnya kaji medit. Ya, kaji pelit. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti hartanya tidak akan barokah. Barokah itu gimana sih, Ustaz? Sering kan kita dengar barokah. Ya Allah, moga-moga umure berkah, moga-moga hartane berkah. Berkah itu kayak apa sih? Bukan berkat ya, kalau berkat itu yang kita bawa pulang itu kalau kenduri itu, bukan itu maksud saya. Berkah itu apa sih? Berkah itu berkembang dalam kebaikan. Jadi terus berkembang dalam kebaikan. Berkembangnya itu tidak mesti nominalnya. Kadang-kadang sedikit tapi cukup dan manfaat. Harta yang halal, ya. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar, kemudian kita juga rajin untuk menginfakkannya, dia akan berkah. Walaupun mungkin sedikit,